Halo, shalom, salam damai dalam Kristus Yesus. Amsal kita hari ini dari pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, Amsal hari ini memberikan kepada kita hikmat khusus mengenai memimpin diri sendiri menuju masa depan, baru memimpin orang lain. Bila tidak ada wahyu, wahyu bisa berarti penyingkapan. Apa yang kita belum jelas menjadi jelas. Atau terjemahan lainnya ini adalah visi atau gambaran masa depan. Barang siapa yang tidak memiliki tujuan atau perencanaan untuk mencapai masa depannya, itu sama saja dengan kita tidak memiliki panduan menuju masa depan. Maka orang dengan mudah bisa mau pergi ke arah manapun. Pokoknya jalan, gitu ya. Saudara, hal pertama yang kita perlu miliki dalam hidup adalah kejelasan tujuan. Sederhananya begini, kita mau kemana? Contoh, misalnya kalau kita mau ke Pakuan Mall, kita mesti jelas dulu tujuannya ke Pakuan Mall. Nah, posisi kita ada di mana? Di Pregolan. Jika tujuannya sudah jelas, maka ada beberapa opsi jalan yang kita pertimbangkan untuk menuju tujuan kita. Kita tidak akan sembarangan lewat jalan kalau mau ke Pakuan Mall dari posisi Pregolan. Kita tidak sembarang milih, oke, pokoknya jalannya nggak macet. Pokoknya kita mau jalan yang lebar dan mulus. Panduan kita itu bukan soal kelancaran dan kenyamanan, tapi soal mana sih arah jalan yang membawa kita mendekat ke tujuan. Nah, barulah berikutnya kita perlu memiliki juga yang namanya nilai. Cara kita memilih alternatif jalan, mau ke Pakuan Mall misalnya ya, itu ditentukan oleh nilai yang kita anut. Misalnya nih, ada 3 opsi pilihan jalan. Prioritas kita mau pilih yang mana? Yang durasinya paling cepat, yang jalannya paling nyaman, atau yang jalannya paling lancar tanpa hambatan. Nah, saudara, nilai hidup itulah yang membuat kita memilih di antara 3 pilihan ini misalnya, yang sama-sama membawa kita ke Pakuan Mall, kita mau pilih yang mana. Amsal berkata bahwa tanpa tujuan, manusia dapat menjadi liar, nggak terarah, nggak ada panduan, nggak ada yang memimpin. Tapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, hukum, firman Tuhan, itulah yang menjadi nilai memandu kita. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang sungguh-sungguh berharga untuk diutamakan. Saudara, Tuhan Yesus memiliki visi yang jelas. Melalui kedatangan yang pertama ke dunia, yang Yesus lihat di masa depan adalah Dia melihat orang-orang yang menerima penebusannya, saudara dan saya. Kita akan memiliki hidup kekal di kerajaan Allah. Maka selama hidupnya, Yesus dipandu oleh nilai-nilai yang utama. Nilai-nilai kerajaan Allah itu, kasih, kebenaran, dan iman. Yesus tidak memilih apa yang mudah, nyaman, dan cepat. Maka dalam melayani, Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak menyogok para pengikut dengan makanan-makanan yang membuat mereka betah. Yesus memilih jalan salib yang berat. Sebab yang Ia lihat adalah kemenangan besar di balik penderitaan yang menyelamatkan orang percaya. Saudara, mari kita renungkan ya. Apa sih masa depan yang dapat kita bayangkan atas hidup kita? Atau atas hidup orang-orang yang memang berada di bawah pimpinan kita? Apa sih kehendak Tuhan melalui masa depan yang bisa kita bayangkan itu? Apa sih yang memandu kita di dalam kita proses membangun masa depan yang bisa terbayangkan itu? Apakah mimpi itu untuk melayani atau sekadar untuk membuktikan diri? Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita melihat kepada visi yang sama. Visi dari Tuhan. Membawa kebaikan, keserupaan dengan Yesus untuk melayani. Amin.